Selamat pagi, salam sehat sejahtera untuk para mahasiswa kelas Magister Industri yang saya banggakan. Pada kesempatan ini, saya akan melanjutkan kuliah yang lalu, yaitu tentang statistika mutu. Pada tahap akhir ini, saya akan menyampaikan tentang analisis kemampuan proses yang pada dasarnya adalah suatu review untuk evaluasi sejauh mana proses bisa dipertahankan, ya, serta target kualitas yang disasar itu bisa dicapai. Tentunya berdasarkan data-data analisis yang sudah dikumpulkan sebelumnya. Baik, mari kita ikuti slide-slide sebagai berikut. Sebelumnya, mari kita lihat sebagai pendahuluan bahwa kemampuan proses itu tentu berkait dengan keseragaman proses. Karena seperti sudah kita pelajari dari materi-materi sebelumnya, bahwa keseragaman proses itu merupakan nyawa dari mutu atau kualitas. Analisis kemampuan proses merupakan suatu studi guna menaksir kemampuan proses kita, ya, dari awal sampai akhir di dalam suatu bentuk distribusi probabilitas dalam bentuk rataan dan simpangan bakunya, dan melihat apakah profilnya itu sama atau mirip, ya, tidak berbeda secara signifikan dari waktu ke waktu. Selanjutnya, analisis kemampuan proses merupakan prosedur yang digunakan untuk menilai kinerja kita di masa sekarang, pada masa saat ini, untuk selanjutnya digunakan sebagai bahan untuk memprediksi kinerja jangka panjang agar selalu berada di dalam track yang betul atau di dalam batas pengendali statistik. Jadi, penilaian harus berdasarkan data yang terutama adalah sistem yang terkendali, yaitu sistem yang tidak memiliki galat atau tidak mengandung kesalahan sistemik dan penyimpangan-penyimpangan yang unnatural, ya. Jadi hanya penyebab umum, penyebab acak atau natural error, ya, galat alami atau galat acak yang masih boleh ditemukan, ya, yang masih boleh ada di dalam suatu proses yang terkendali. Di dalam melaksanakan analisis kemampuan proses, kita berangkat dari asumsi dasar bahwa proses telah berada di dalam keadaan terkendali dan distribusi proses berupa suatu distribusi normal. Ingat lagi, ya, distribusi normal juga berlaku pada penyusunan GKM atau grafik kendali mutu. Di dalam analisis kemampuan proses, dikenal adanya batas toleransi atau spesifikasi, yaitu suatu ukuran atau daerah di antara batas atas dan batas pengendali bawah. Kedua batas tadi merupakan batas kesesuaian setiap unit produk dengan sistem operasi manufaktur dan dengan standar yang sudah ditetapkan. Jadi spesifikasi, batas toleransi, dan lain-lain itu berada di bawah aturan suatu standar mutu tertentu. AKP atau analisis kemampuan proses akan menaksir apakah proses manufaktur tersebut mampu menghasilkan produk yang telah sesuai dengan spesifikasi, yang artinya berada di dalam batas toleransi yang telah ditetapkan. Dari mana penetapannya, ya, bisa dari aturan bersama atau dari peraturan yang sudah ditetapkan secara baku, misalnya oleh regulator, begitu, ya, atau oleh suatu lembaga sertifikasi tertentu.
Batas kemampuan proses yang pada saat ini banyak disepakati atau diikuti oleh berbagai industri, baik industri produk maupun industri jasa, adalah penyebaran 6 sigma atau plus minus 3 sigma, seperti yang sudah saya paparkan pada materi-materi sebelumnya saat kita mempelajari tentang grafik kendali mutu. Ya. Nah, pada gambar berikut kita akan lihat ya bahwa karakteristik mutu itu pada prinsipnya adalah suatu distribusi normal dengan nilai rata-rata mu dan simpangan bakunya adalah sigma. Ya, kita sepakati saja demikian ya untuk simbolnya. Dan batas toleransi alami atas dan batas masing bawah ya, dan batas alami bawah masing-masing jatuh pada mu plus minus 3 sigma. Ya. Pada distribusi normal, pada batas toleransi alami itu meliputi 99,73% dari variabel tersebut. Ya, jadi dari satu kurva distribusi normal itu yang masuk ke dalam batas spesifikasi untuk plus minus 3 sigma itu adalah sebanyak 99,73%, dan sisanya, jadi ya sisanya yang terbuang pada batas tersebut itu adalah hanya 0,27%. Ya. Jadi ini sudah disepakati oleh banyak pihak, tidak terlalu memberatkan begitu ya, namun bisa tetap menjaga kualitas atau keseragaman. Artinya sejauh penyimpangan dari suatu produk itu tidak melewati batas plus 3 sigma dan minus 3 sigma, totally sejumlah 99,73% dari populasi produk itu accepted ya, bisa digunakan, dan hanya 0,27% itu rejected, maka suatu proses dapat dinilai terkendali atau dianggap bisa menjamin dan menjaga keseragaman produk yang notabene itu adalah nyawa dari penjaminan kualitas atau mutu. Gambaran dari hubungan antara distribusi normal dan batas toleransi sudah bolak-balik ya ditayangkan, dengan harapan Anda memahami bahwa pada prinsipnya statistika mutu ini berbasis pada kurva distribusi normal sebagai suatu profil yang paling nature, yang paling common, yang paling biasa kita jumpai di dalam populasi ya. Amati di sini ya bahwa batas atas, batas bawah itu terhitung dari garis tengah yaitu mu sepanjang 3 sigma ke kanan dan 3 sigma ke kiri. Nah, dimana nanti dari gambar ini akan kita tetapkan selanjutnya sampai batas mana proses kita boleh menyimpang atau bergerak ya dari target yang paling akurat ya, dari target tengah. Jadi proses itu sendiri naturally juga dapat bergerak atau menyimpang ya. Namun penyimpangan tersebut diharapkan tidak terlalu jauh dari homogenitas atau dari titik target. Karena kunci dari penjaminan mutu itu adalah keseragaman produk. Berbagai teknik untuk menganalisis kemampuan proses itu dapat digunakan ya, terkait dengan diingat lagi beberapa tools di dalam statistika mutu seperti pembuatan histogram gitu ya, dan juga tentunya adalah yang paling mudah kita menggunakan GKM atau grafik pengendali mutu. Juga
untuk mengetahui secara real, akurat dan faktual, ya, aktual dan faktual, bisa digunakan suatu rancangan percobaan. Di dalam kuliah ini yang akan dibahas hanyalah analisis kemampuan proses yang dihitung dari grafik pengendali variabel, ya, karena teknik ini saat ini paling banyak digunakan disebabkan secara teknik itu sederhana, mudah, namun sangat efektif. Sedangkan histogram dan grafik probabilitas itu seringkali kurang representatif di dalam memaparkan kemampuan proses karena tidak dapat menampilkan masalah-masalah yang mengganggu di dalam proses pengendalian statistik mutu. Sekarang coba kita pahami tentang spesifikasi. Pertama, nilai individu dibandingkan dengan nilai rata-rata. Sebagai contoh, kita ambil data pengukuran kedalaman lubang kunci yang terdiri dari 84 nilai sampel dan 21 nilai subkelompok. Jadi dari 84 data ukuran langsung dibagi ke dalam 21 subkelompok data, ya. Artinya di dalam tiap subkelompok itu terdiri atas 4 angka atau 4 ukuran atau 4 sampel. Dengan nilai N atau jumlah sampel, jumlah populasi atau jumlah individunya ada 84, diperoleh rata-rata 38,9 dengan simpangan bakunya adalah 4,16. Namun dengan membaginya ke dalam 21 subkelompok, jadi N sama dengan 21, rata-ratanya menjadi 38,9 dengan simpangan baku sebesar 2,77. Anda perhatikan di sini, ya, bahwa dari sisi rataan jumlah N 84 dan N 21 dari suatu kumpulan data atau populasi yang sama itu akan menghasilkan nilai rata-rata yang sama. Yang di sini dihitung 38,9, ya. Namun perhatikan bahwa simpangan deviasinya bisa berbeda. Berikut adalah gambaran dari populasi tersebut, ya. Yang di sebelah kiri ini adalah kelompok individual, ya, dengan perhitungan rataan, ya, yang dihitung sebagai berikut dan simpangan deviasinya adalah 4,16. Sedangkan yang sebelah kanan ini adalah rataan, ya, di mana N-nya itu jumlah sampelnya menjadi 21, rataannya tetap, dan simpangan deviasinya yang berubah. Kalau kita plotting di dalam suatu kurva distribusi normal, berikut ini adalah distribusi normal untuk individuals, data individuals, dan berikut ini adalah kurva distribusi normal untuk data yang sudah disubkelompokkan sebagai berikut. Anda perhatikan karena jumlahnya sama, maksudnya karena populasinya asalnya adalah sama, ya, jadi totalnya rataannya juga sama, ya. Namun karena perlakuan terhadap perhitungan atau subkelompoknya berbeda, ya, penarikan perhitungan simpangan deviasinya berbeda antara data individual dengan data yang sudah disubkelompokkan, ya, yang akhirnya totalnya ini adalah 21, ya. Maka simpangan deviasi yang dihasilkan juga berubah, ya.
Simpangan deviasi untuk yang sebelah kiri adalah 4,617 dan yang sebelah kanan yang berasal dari subkelompok rataan itu 2,09. Perhatikan, dengan demikian tentunya batas atas dan batas bawahnya menjadi berubah. Mana yang lebih sempit? Tentunya adalah yang sebelah kanan, yaitu dari data yang sudah disubkelompokkan. Selanjutnya, jika harga populasi mempunyai simpangan baku dari nilai individu, yaitu sigma, dan simpangan baku untuk rata-rata disimbolkan sigma X, maka hubungan antara sigma X dengan sigma adalah sebagai berikut. Sigma X sama dengan sigma dibagi akar N, di mana N adalah ukuran subkelompok. Ya, jadi dari 21 subkelompok tadi masing-masing memiliki N 4. Ya. Jika diasumsikan bahwa distribusinya normal, maka simpangan baku populasi dapat diestimasikan juga sebagai berikut, yaitu sigma topi sama dengan S dibagi C4. Kalau yang persamaan kedua ini ya, kita bisa masukkan angka-angka dari tabel statistik yang tersedia. Batas pengendali dibuat sebagai fungsi dari rataan nilai individu, sedangkan spesifikasi merupakan variasi nilai individu yang diperbolehkan. Spesifikasi merupakan batas toleransi nilai individu yang dibolehkan dan dapat dirancang sebagai suatu batas kesesuaian khusus. Spesifikasi juga dapat ditetapkan dari standar yang sudah berlaku, ya, yang misalnya sudah ditetapkan oleh suatu institusi mutu atau oleh negara atau oleh lembaga sertifikasi dan lain-lain. Namun juga bisa didapatkan dari empiris, yaitu dari perhitungan kita sendiri. Lokasi spesifikasi ditentukan dan tidak ada kaitannya dengan gambar kurva distribusi normal. Sedangkan batas pengendali, sebaran proses, distribusi nilai, dan rata-rata dihitung dan merupakan nilai yang saling ketergantungan dari suatu proses nyata yang interdependen atau tidak saling berkaitan. Besaran tadi ditetapkan oleh suatu proses, sedangkan spesifikasi itu ditetapkan oleh kita sendiri, ya. Jadi besaran untuk yang untuk empiris, ya, itu kita tetapkan dari empiris, dari percobaan atau dari proses real. Sedangkan spesifikasi itu suatu nilai yang kita tetapkan sendiri. Tentunya tidak sembarangan juga membuat spesifikasi. Itu diperoleh dari suatu track record atau dari suatu rekaman, dari suatu histori, ya, yang diperoleh selama kurun waktu tertentu yang tadi sudah saya sebutkan, itu yang akhirnya akan menjadi landasan untuk menilai kondisi sekarang atau kondisi-kondisi yang akan datang, semacam basic of planning gitu, ya. Batas pengendali tidak dapat menentukan spesifikasi. Batas pengendali yang dimaksud di sini tentunya adalah batas pengendali real, batas pengendali nyata, atau batas pengendali dari hasil perhitungan suatu proses yang sedang kita kerjakan. Berikut adalah gambaran antara hubungan antara batas pengendali, spesifikasi, dan distribusi. Anda perhatikan di sini, ya, bahwa untuk spesifikasi ada batas atas spesifikasi, ada batas bawah spesifikasi. Nah, ini adalah distribusi individu. Berikut adalah
distribusi dari rataan. Ya. Jadi dari kelompok, ingat lagi ya, jenis dari kurva distribusi dari GKM individu dan GKM rataan ya. Yang sebelah kiri adalah GKM rataan, yang sebelah kanan adalah GKM individu. Dengan sebetulnya titik pusatnya itu sama ya, kalau populasinya atau datanya berasal dari data yang sama. Namun yang berbeda di sini tentunya adalah batas atas dan batas bawahnya. Di sini perhatikan bahwa batas spesifikasi itu berdasarkan pada suatu distribusi normal individu ya. Nah, ini tetap juga bukan merupakan suatu batas yang tepat berada di posisi berikut. Tidak ya. Kenapa? Karena spesifikasi seperti sudah dipaparkan di slide sebelumnya, ini adalah opsional, adalah suatu titik yang kita tetapkan berdasarkan beberapa pertimbangan, bukan sekedar dari perhitungan real saat ini atau saat itu. Jadi spesifikasi produk itu bisa kita temukan sudah di dalam bentuk nilai yang ditetapkan berdasarkan misalnya kesepakatan beberapa pihak, atau berdasarkan aturan, atau berdasarkan undang-undang, seperti misalnya spesifikasi dari Farmakope Indonesia. Itu tentunya adalah ditetapkan oleh negara. Tinggal kita mengikuti, gitu ya. Dan tidak boleh keluar dari spesifikasi tersebut. Perhatikan lagi dari gambar ini bahwa untuk batas atas, batas bawah masing-masing distribusi normal itu tentunya ya akan lebih teliti yang datanya berasal atau GKM berasal dari rataan ya, dibandingkan dengan suatu GKM yang diplot dari data individu. Itu ya, sekali lagi diingat konsep ini ya, kenapa begitu Anda renungkan supaya lebih bisa paham. Renungkan sendiri mengapa kok rataannya bisa sama ya, namun batas atas, batas bawah dari GKM individu dengan GKM rataan yang berasal atau yang diturunkan dari data yang sama itu bisa berbeda ya. Dan mengapa kok batas atas, batas bawah dari GKM rataan itu lebih sempit ya, lebih sempit atau lebih teliti ya dibandingkan dengan GKM individu yang tentunya lebih lebar. Selain istilah spesifikasi, ada juga istilah toleransi. Sekali lagi, sebaran proses itu akan dirujuk sebagai kemampuan proses dan equal atau similar atau sama dengan 6 sigma. Selisih antara dua nilai spesifikasi yaitu nilai teratas dan terbawah itu menjadi suatu wilayah toleransi. Bila toleransi ditetapkan oleh suatu perencana atau desainer tanpa memperhatikan sebaran proses yang nyata, maka situasi yang tidak diinginkan atau undesirable, sesuatu yang tidak sesuai dengan kemampuan kita, dapat terjadi. Setidaknya ada 3 situasi yang mungkin terjadi ya, kondisi menyimpang atau kondisi undesirable, kondisi yang tidak diinginkan, yaitu yang pertama bila kemampuan proses akan menunjukkan profil yang lebih kecil dari toleransi. Kemampuan proses lebih kecil dari batas toleransi. Yang kedua, kemampuan proses sama dengan toleransi. Dan yang ketiga, jika kemampuan lebih besar dari toleransi. Diralat ya, jadi bukan 3 situasi yang tidak diinginkan, namun kemungkinan akan ada 3 situasi yang kita hadapi di saat melaksanakan atau menjalankan suatu proses ya yang dikaitkan dengan toleransi. Jadi ada A,
kemampuan proses lebih kecil dari toleransi, B, kemampuan proses sama dengan toleransi, dan C, kemampuan proses lebih besar dari toleransi. Nah, pada kasus pertama, itu sebetulnya yang terjadi adalah 6 sigma yang kita hasilkan dari proses kita itu lebih kecil dari selisih antara batas atas dengan batas bawah. Jadi, situasi ini terjadi jika kemampuan proses jauh lebih kecil dari batas toleransi, yang merupakan sebenarnya adalah situasi yang diinginkan. BPA dan BPB di situ adalah batas toleransi. Sedangkan 6 sigma itu adalah situasi yang kita hadapi real. Nah, proses dalam keadaan terkendali, ya, semua produk yang dihasilkan memenuhi persyaratan. Jadi masuk ke dalam semua batas toleransi atas maupun bawah. Tetapi dapat dilihat juga bahwa produk yang tidak memenuhi syarat jadi tidak terdeteksi dengan nyata. Ya, jadi semua masuk batas toleransi. Sehingga kita tidak dapat membedakan kemungkinan adanya produk yang bermutu atau yang tidak berkualitas, ya, dengan yang berkualitas, ya. Sulit dibedakan karena semuanya masuk ke batas toleransi. Situasi inilah yang juga tidak dikehendaki, undesirable, walaupun tidak ada limbah, ya, tidak ada buangan, tidak ada barang cacat. Namun kita tidak punya suatu bayangan bahwa tentunya kan pada setiap produk itu akan ada hasil yang tidak sesuai, ya. Sekecil apapun kecacatannya semestinya ada. Itu tidak dapat terdeteksi dengan cepat. Berikut adalah gambaran dari kasus 1 di mana hasil perhitungan 6 sigma, kondisi nyata, kondisi real dari proses produksi kita itu lebih kecil dari batas toleransi. Lebih kecilnya jauh nih, ya. Jadi Anda amati di sini batas toleransinya itu USL dan LSL. Sementara produk kita berbatas pada 6 sigma. Anda lihat di situ 6 sigmanya. Yang satu adalah 6 sigma dari data individu, ya. Jadi batas spesifikasinya itu adalah 6 sigma dari individu. Ya, sudah cukup longgar di sini, ya. Sementara dibandingkan di sini ada lagi UCL, nah, upper control limit, LCL, lower control limit. Ini USL berarti upper specification limit. Ini adalah low specification limit, ya. Berikut ini kita lihat bahwa untuk batas atas kontrol, batas bawah kontrol yang berdasarkan pada data rataan, ya. Jadi yang kita lihat di sini sebagai suatu kurva distribusi normal yang lebih kecil dari kurva distribusi normalnya individu. Kita lihat di sini ketika ada proses bergeser out of control, ya. Kontrolnya itu kan di sini, kontrol dari rataan. Ini out of control, sebenarnya prosesnya itu agak menyimpang, itu tapi masih belum melewati batas spesifikasi atas. Nah, tapi produknya tetap kita anggap dalam evaluasinya itu tidak menyimpang, artinya tetap berkualitas. Padahal produk out of control kalau dilihat secara objektif itu banyak, ya. Yang out of control di mana kontrolnya itu berbasis pada data rataan, ya, dari kurva rataan tadi. Namun kita tidak bisa deteksi dengan sistem ini, ya. Kenapa? Karena batas toleransinya itu terlalu lebar. Kasus kedua adalah bila
besarnya 6 sigma itu sama persis dengan wilayah daerah antara batas atas dengan batas bawah. Ya, jadi pada kasus di mana kemampuan proses itu sama persis atau tepat pas dengan toleransinya. Nah, distribusi frekuensi dari nilai individu X akan menggambarkan pola variasi yang alami namun terlalu ketat ya. Jadi antara kemampuan dengan spesifikasi itu sebanding begitu ya. Jadi sama persis, dianalogkan dengan kalau Anda menggunakan suatu baju yang terlalu ketat, tepat persis di ukuran badan Anda. Suatu ketika ada penyimpangan bobot badan atau Anda lebih berat, maka baju itu tidak bisa digunakan lagi, alias reject ya, alias sudah tidak bisa dipakai lagi. Nah, artinya apa? Jika terjadi sedikit pergeseran proses ya dari yang biasanya, dari target, maka akan terjadi atau akan terdapat produk yang terbuang karena tidak memenuhi spesifikasi lagi ya, karena sudah berada di luar spesifikasi. Nah, kalau proses tidak diperbaiki, maka akan banyak produk yang tidak sesuai atau produk cacat. Artinya apa ya? Artinya akan membuang banyak sekali resource ya, baik dari bahan, sumber daya maupun waktu. Sekali lagi, jika proses tidak terkendali, maka akan banyak dihasilkan produk yang tidak sesuai yang disebabkan oleh berbagai sebab atau berbagai penyebab yang sistematis ya, yang sistemik atau yang punya tendensi atau yang ada motif ya, sehingga variasi tersebut perlu dikoreksi sesegera mungkin. Berikut ini adalah gambaran dari kasus kedua, yaitu yang menggambarkan bahwa grafik 6 sigma itu sama persis dengan batas atas dan batas bawahnya. Ya, jadi berikut ini adalah batas atas, berikutnya adalah batas bawah dari spesifikasi, sementara ini adalah batas atas kontrol chart dari grafik rataan, dan ini adalah batas bawah dari grafik distribusi normal rataan. Anda lihat bahwa berikut ini ya, yang gambar ini adalah suatu distribusi yang ideal untuk kasus kedua karena masih masuk di dalam antara batas atas dan batas bawah. Namun perhatikan, jika suatu ketika ada terjadi geseran proses, nah, lihat sini, maka akan ada waste atau akan banyak produk yang terbuang karena tidak memenuhi spesifikasi lagi ya, karena sudah out dari atau lebih dari batas atasnya. Demikian juga jika suatu ketika proses ini mengalami pergeseran ke bawah ya, artinya nanti akan ada yang keluar dari batas bawahnya. Jadi bayangkan ya, kalau pada kasus di mana batas atas, batas bawah ini range-nya sama atau equal dengan 6 sigma, maka kasus seperti inilah yang akan terjadi. Kita akan sulit bergerak karena sedikit pergeseran itu menyebabkan banyaknya reject ya, atau banyaknya produk yang harus dibuang. Selanjutnya adalah kasus ketiga, di mana 6 sigma itu lebih besar daripada rentang batas atas dan batas bawah ya. Jadi hal ini terjadi jika kemampuan proses, kemampuannya ya, yang lebih besar dari toleransinya. Maka situasi ini sangat tidak dikehendaki ya. Nah, kenapa? Karena tentunya banyak penyimpangan ya yang melebihi batas atas atau batas toleransinya. Dalam situasi ini akan tampak adanya produk yang harus dibuang karena tidak sesuai dengan spesifikasi. Bisa lebih besar dari batas atas atau lebih kecil dari batas bawah.
Jika terjadi pergeseran sedikit saja, makin banyak ya produk yang terbuang, artinya proses makin tidak terkendali. Nah, dan semakin buruk situasinya. Dapat dikatakan bahwa sebenarnya proses tidak mampu atau incapable menghasilkan produk yang memenuhi spesifikasinya. Jika situasi ini terjadi, maka perlu dilakukan inspeksi 100%. Semua harus dicek untuk menetapkan ya masalahnya apa, selanjutnya untuk memilih produk yang dianggap masih bisa digunakan dan menghilangkan produk yang tidak sesuai ya, dan jumlahnya jadi banyak gitu ya yang tidak sesuai. Nah, jika kasus ketiga ini dihadapi, Anda harus renungkan lagi, harus dievaluasi lagi, barangkali batas toleransinya yang terlalu ketat, sehingga kita harus mengikuti spesifikasi atau toleransi yang lebih lebar. Di dalam dunia usaha, ya, kita tentunya harus melakukan studi pasar. Seharusnya kita memilih pasar mana yang sebenarnya mau kita tuju. Ya, itu terkait dengan kemampuan proses kita. Tentunya kalau untuk high market itu tentunya juga menuntut high quality. Artinya keketatannya juga lebih tinggi. Ya, jadi kalau misalnya produk Anda itu tidak memenuhi spesifikasi yang tinggi, Anda bisa turunkan target, namun juga barangkali konsekuensinya adalah Anda harus menurunkan harga. Ini ada harga, ada kualitas. Itu kenapa kok kualitas atau mutu itu sangat mahal ya. Jadi tidak turun jatuh dari langit, namun harus direncanakan dan dibangun secara konsisten dan kontinu. Mari kita lihat pada slide berikut yang menggambarkan kasus 3 di mana 6 sigma itu lebih besar dari rentang batas atas dan batas bawah. Perhatikan di sini ya, seperti tadi sudah dipaparkan di slide sebelumnya bahwa batas atas dan batas bawah itu lebih kecil dari kemampuan proses individu ya, di sini dilihat ya, dan juga sangat sempit bagi rataan pun ya. Jadi bisa dibayangkan ya, sudah ada pada kondisi biasa pun sudah ada produk yang rejected, yang tidak bisa digunakan. Apalagi jika proses ini agak menyimpang ya, menyimpang ke kiri, menyimpang ke kanan, atau menyimpang ke atas, atau menyimpang ke bawah ya. Tentunya keadaan akan memburuk karena jumlah produk yang terbuang semakin banyak. Nah, ini adalah kondisi yang terlalu ideal ya, ideal tapi tidak realistis, tidak rasional. Why? Ya, karena kita menggunakan atau Anda menggunakan suatu batas toleransi yang terlalu ambisius, terlalu sempit, tidak disesuaikan dengan kemampuan real ya. Kemampuan realnya di sini 6 sigma. Sementara batasnya ya, batas atas batas bawahnya ini terlalu sempit ya, sehingga bergerak sedikit akan menyebabkan banyak produk yang reject, tidak bisa dipakai. Kondisi ini adalah kondisi terburuk dari 3 kondisi atau kasus yang bisa dijumpai ya. Jadi yang pertama kasusnya adalah batas toleransinya terlalu lebar. Oke sih, itu menguntungkan ya. Kenapa? Karena semua produk kita akan digunakan, tidak ada yang reject. Namun kita tidak bisa menilai dan mengevaluasi keadaan yang nyata gitu ya.
seolah-olah lari dari kenyataan begitu ya, jika karena apa? Karena barang-barang atau produk yang tidak memenuhi syarat itu tidak dapat kita ketahui, atau kita tidak bisa membedakan mana produk kita, bila mana, kapan produk kita itu dapat dihasilkan lebih baik dari produk yang lain. Gitu. Ya, jadi agak sulit buat kita untuk berkembang dengan seperti itu ya, karena istilahnya bermain aman. Kita terlalu mentoleransi diri sendiri atau produk sendiri yang menyebabkan jadi sulit bersaing ya, dengan sulit juga untuk memperbaiki kualitas di masa depan. Yang kasus kedua adalah jika kita mengambil batas toleransi yang sama persis dengan kemampuan kita. Itu juga terlalu ketat ya, terlalu ketat, di mana ada pergeseran sedikit itu menyebabkan kesalahan yang cukup signifikan atau menyebabkan banyak produk yang terbuang, dan tentu kita akan merugi. Nah, apalagi kasus yang ketiga ini ya, di mana batas toleransinya itu terlalu ambisius. Kita menuntut sesuatu yang tidak reliable, yang tidak bisa diikuti oleh kemampuan kita sendiri. Tentu juga akan banyak produk yang rejected, sampai kita dinyatakan dalam situasi ini seolah-olah memang tidak bisa melakukan, tidak capable gitu ya, untuk melaksanakan produksi sesuai dengan spesifikasi. Nah, seperti itu nanti berbahaya ya. Jadi usahanya bisa tutup kalau kita terus melakukan hal seperti ini tapi tidak realistis. Bagaimana cara menghitung kemampuan proses? Saya seperti mengulang lagi ya, pembuatan GKM ya. Jadi yang pertama, ambillah 25 subkelompok, misalnya dengan ukuran sampel 4, sehingga jumlah pengukurannya menjadi 100. Karena 25 kali 4 ya, totalnya adalah 100 nilainya. Selanjutnya hitung rentang untuk masing-masing subkelompok ya, yang ada 25 tersebut. Jadi rentang itu nilai tertinggi dari suatu sampel, satu kelompok sampel yang terdiri atas 4 ya di dalam setiap subkelompoknya, dikurangi dengan nilai terendahnya. Selanjutnya hitunglah rentang rata-rata. Jadi total rentang dibagi dengan jumlah subkelompok, yaitu 25. Kemudian hitung simpangan baku populasi, di mana sigma populasi adalah R dibagi DN, di mana DN itu bisa dilihat dari tabel B ya, dengan memperhitungkan atau melihat nilai DN pada N-nya itu adalah 4, karena jumlah sampel di dalam setiap subkelompoknya adalah 4. Nah, batas kemampuan proses itu adalah 6 sigma, di situ ditandai dengan 6 sigma 0 gitu ya, dianggap sebagai simpangan baku populasi, atau kemampuan proses adalah 6 kali sigma 0. Ini adalah tabel yang dimaksud ya, tadi disebutkan DN, berarti D di nilai 4 ya, jadi ada 2,059 ya, jadi ini N-nya adalah 4. Selain dari rentang, kita juga bisa memprediksi dari simpangan bakunya. Ya, dengan cara yang sama, ambil 25 subkelompok dengan ukuran sampel misalnya N sama dengan 4, sehingga jumlah pengukuran menjadi 100. Selanjutnya, hitunglah rata-rata dan simpangan baku dari masing-masing subkelompok. Ya, kita simbolkan S. Lalu hitung simpangan baku rata-rata dari sampel. Jadi jumlah total semua simpangan baku
dari semua subkelompok ya, itu kemudian dibagi dengan 25 atau jumlah subkelompoknya. Hitunglah simpangan baku populasi dengan cara memasukkan ke dalam rumus simpangan baku populasi sama dengan SR atau simpangan rata-rata ya. Baku rata-rata dibagi C4, di mana C4-nya dapat diambil dari tabel B. Seperti tadi ya caranya ya, dengan perhatikan nanti mencarinya di mana N-nya adalah sama dengan 4. Dan kemampuan prosesnya ya, setelah kita dapatkan kemampuan prosesnya itu adalah 6 sigma ya, sigma yang sudah diperoleh dari rumus ini. Jika subkelompoknya lebih dari 25, misalnya 30 lebih, itu tentu akan lebih baik ya, lebih akurat. Kemampuan proses dapat dihitung juga dari histogram. Untuk itu minimal diambil 50 sampel untuk dievaluasi dan diukur. Histogram dibuat dari data tersebut dan dihitung kemampuan prosesnya untuk saat itu. Dengan demikian, kemampuan proses dapat dihitung dari data pembuatan grafik pengendali rata-rata, rentang atau simpangan deviasi, dan dari histogram. Ini adalah contoh ya, kalau Anda mau browsing di internet, ada banyak program yang sebetulnya bisa digunakan untuk perhitungan kendali mutu ya. Yang kita tahu ya bahwa ini adalah bentuk distribusi normal atau histogram itu sendiri sebetulnya adalah kalau mau dilihat populasi mirip dengan suatu distribusi normal ya. Dan kemudian juga plotting ke sini ke GKM ya. Ini juga sebenarnya adalah wajah atau penampakan lain dari kurva distribusi normal, di mana data-data di sini ini diplot ya, dari distribusi normal diplot ke dalam titik-titik ya pada setiap hari atau setiap waktu pengukurannya. Nah, bisa lihat begini, ini nanti kalau kerja ada pakai software ya, program-program sudah banyak dibuat begitu ya, dan mungkin untuk instrumen-instrumen tertentu yang terotomatisasi itu sudah dilengkapi dengan perhitungan kendali mutu ya, dan juga distribusi normal data, tekniknya atau perhitungannya atau programnya ya sudah ada di dalamnya, sehingga dengan cepat bisa dilakukan evaluasi. Nah, di dalam analisis kemampuan proses ada istilah yang disebut dengan indeks atau parameter yang disebut dengan indeks kemampuan atau capability index. Indeks kemampuan atau capability index disingkat CP merupakan rasio atau angka banding antara batas toleransi dengan batas kemampuan proses. Karena kita lihat tadi ya, ada beberapa kasus yang bisa kita amati, ada yang terlalu lebar, terlalu sempit, atau terlalu ngepas ya, 3 situasi yang tidak diharapkan. Nah, CP ini digambarkan sebagai perbandingan dari batas toleransi dengan batas kemampuan proses. Jika indeks kemampuan adalah 1, artinya apa? Artinya situasi ngepas yang tadi saya paparkan, yaitu kasus 2 yang akan dijumpai, dan situasi ini tidak dikehendaki. Jika rasionya kurang dari 1, artinya apa? Kurang dari 1 berarti batas atasnya, batas atas batas bawah itu lebih kecil dari 6 sigma atau dari kemampuan. Artinya apa? Situasi kasus 3 yang akan dihadapi. Ya, situasi yang sangat tidak dikehendaki. Kenapa? Karena toleransinya lebih sempit daripada kemampuan real. Nah, jika rasio lebih besar dari 1, ya,
lebih besar dari 1 dan agak jauh besarnya, begitu ya, maka terlalu longgarlah batas toleransinya, artinya kasus pertama yang akan muncul, dan ini juga tidak dikehendaki tentunya ya. Nah, setelah dilakukan berbagai empirik, sebenarnya bukan empirik juga ya, dari data yang ada di seluruh dunia begitu ya, ternyata kondisi yang ideal, yang optimal untuk CP ini nilainya adalah 1,33. 1,33 ini artinya apa sih? Artinya dia tidak ngepas banget ya, bahwa tidak sama persis antara batas atas batas bawah dengan 6 sigma, atau tidak sama persis antara batas toleransi dengan kemampuan proses, tapi lebih. Nah, lebihnya pun tidak terlalu jauh ya, sehingga kasus pertama tidak akan terjadi, di mana di kasus pertama karena batas toleransinya itu terlalu jauh, kita tidak bisa membedakan mana produk kita yang berkualitas dan mana yang tidak. Dengan batas 1,33, artinya dia agak longgar tapi tidak terlalu longgar, kita masih bisa mentrace ya, bisa memilih produk mana yang berkualitas dan mana yang tidak, namun toleransinya tidak terlalu ketat, atau bukan tidak terlalu ketat, ini sudah cukup ketat sebetulnya, namun realistis begitu ya, realistis dan rasional. Nah, dari mana lahirnya CP yang harus dipatuhi 1,33? Apakah dari Tuhan yang Maha Esa? Tentu bukan ya, ini adalah dari kesepakatan dunia usaha, dan mungkin kesepakatan untuk beberapa produk yang harus terkait dengan hukum begitu yang kuat ya, berarti kesepakatan antar negara begitu ya, untuk aturan dagang maupun aturan penyediaan produk maupun jasa. Nah, jadi apakah boleh lebih dari itu? Ya, depend on kesepakatan ya. Barangkali di beberapa bidang usaha boleh, atau jangan-jangan di bidang usaha yang lain yang khusus yang betul-betul ketat itu 1,33 itu terlalu longgar. Nah, itu sekali lagi ini adalah common ya, nilai ini adalah nilai yang dianggap common, dianggap general, namun tidak menutup kemungkinan bahwa ada yang memegang nilai CP yang lebih tinggi dari 1,33 atau lebih rendah dari itu. Berikut ini adalah gambaran dari indeks kemampuan ya, dari 3 kasus yang bisa kita lihat di sini ya. Mana yang ideal tadi yang disebutkan ya, bahwa 1,33 merupakan profil yang cukup ideal. Kita lihat ya. Nah, 1,33 itu maknanya apa? Artinya bahwa batas toleransi atas bawah ini diambil 8 sigma, dibandingkan dengan kemampuan proses yang biasanya dihitung 6 sigma. Jadi batas atas, batas bawah ya, ini mencakup 8 kali simpangan deviasi. Sementara pada kasus kemampuan proses kita tahu ya, bahwa batas atas dan batas bawahnya itu adalah 6 sigma. Oleh karena itu CP-nya kita lihat di sini ya, dibagi antara batas atas batas bawah dibagi dengan batas kemampuan proses atau 6 sigma, atau 8 sigma dibagi 6 sigma adalah 1,33. Ini kasus yang tadi kalau dikaitkan dengan beberapa kasus yang bisa kita lihat ya, jadi kasus 1, 2, 3. Namun kasus pertamanya tidak terlalu lebar ininya ya, batas toleransinya, dan dianggap optimal yaitu 1,33. Untuk kasus kedua di mana CP itu adalah 1 ya,
1 persis itu kalau kita mengambil batas toleransi sama persis dengan kemampuan proses, yaitu 6 sigma. Ya, jadi batas toleransi dibagi 6 sigma sama dengan 6 sigma dibagi 6 sigma sama dengan 1. Ya, kalau Anda menemukan dari proses Anda ini CP-nya 1, ini tentu tidak aman. Sekali lagi sudah dipaparkan tadi ya, kalau dia bergerak sedikit ke kanan atau sedikit ke kiri, karena tentunya dalam berbagai situasi kita tidak selalu bisa sama persis dengan target ya hasil atau prosesnya, maka akan banyak produk yang terbuang ya. Oke, maksudnya gambarkanlah ya di sini bahwa ini bergeser sedikit gitu, maka akan ada produk yang langsung terbuang. Demikian juga kalau ke kiri gitu ya, akan ada produk yang terbuang karena melebihi batas bawah dan melebihi batas atas ya. Ini tentunya adalah reject. Ini juga reject ya. Kenapa? Karena melebihi batas atas. Nah, kalau ini bandingkan sekali lagi pada situasi pertama, ini kalau ke kanan sedikit atau ke kiri sedikit sebesar 1 simpangan deviasi pergeserannya, produk masih tidak harus dibuang, atau kalaupun terbuang geserannya agak lebih jauh, itu tidak terlalu banyak, tidak sebanyak kasus kedua. Yang lebih parah lagi adalah kasus ketiga, di mana batas toleransinya itu sempit sekali ya, hanya 4 sigma misalnya, sementara batas kemampuan prosesnya itu adalah heterogenitasnya itu sampai 6 sigma. Bayangkan ya bahwa banyak produk ya pada batas ini yang akan terbuang ya, yang akan terbuang. Nah, ini belum apa-apa, belum ada gangguan, belum apa sudah banyak yang terbuang. Bagaimana kalau ternyata prosesnya bergeser lagi ke arah kanan atau bergeser ke arah kiri? Tentu situasinya akan semakin buruk. Nah, kita bisa tandai kondisi seperti ini, CP-nya itu adalah tentunya lebih kecil dari 1. Yaitu di sini digambarkan kalau misalnya batasnya itu 6 sigma, maka CP-nya 6 sigma 4 sigma, maaf. Kalau batas toleransinya 4 sigma mau dibagi dengan kemampuan proses 6 sigma, maka nilainya adalah 0,67. Oke ya. Jadi dari gambar ini bisa disimpulkan ya bahwa kalau untuk kasus kedua di mana sama persis antara batas atas batas bawah toleransi dengan kemampuan proses, kita akan mendapatkan nilai CP 1. Nah, kalau batas toleransinya itu lebih kecil daripada kemampuan proses, maka CP-nya lebih kecil dari 1. Nah, untuk yang batas toleransinya itu lebih lebar dari kemampuan proses, situasi pertama yang kita jumpai di mana CP-nya itu adalah lebih besar dari 1. Namun, warning ya, bahwa CP juga tidak boleh terlalu lebih besar dari 1. Why? Sekali lagi, kalau situasi pertama yang saya sudah paparkan itu terlalu longgar, ya, batas toleransinya terlalu longgar, artinya kita seolah-olah lari dari kenyataan. Kita tidak mau menerima kenyataan bahwa sebenarnya ada produk yang tidak seragam sehingga semuanya dianggap seragam begitu ya, sehingga tentunya bisa-bisa konsumen tidak akan mempercayai kita ya, tidak mempercayai produk yang dihasilkan, berhubung yang bagus dengan yang tidak itu sama-sama dijual atau sama-sama dianggap oke-oke saja gitu. Jadi sebetulnya ya semua ini depend on lagi ya, sekali lagi tergantung pada kebijaksanaan kebijakan dari atau keputusan dari penjual produk penghasil atau penjalan pelaku usaha ya, pelaku usaha baik usaha jasa maupun usaha yang menghasilkan produk. Maukah
produknya bersaing atau berkembang? Ya, kalau iya tentunya kita harus mencari suatu metode yang bisa mendukung untuk dari awal sampai akhir ya, untuk perbaikan produk, perbaikan jasa di masa berikutnya ya. Jadi untuk suatu usaha yang bagus itu tentunya harus berkembang, tidak boleh stagnan, apalagi lebih buruk dari yang sebelumnya ya. Jadi dari AKP ini ya, Anda bisa lihat, kita bisa memprediksi sebetulnya sejauh mana sih kemampuan kita ya. Anda bisa bayangkan dengan proses kehidupan belajar Anda begitu ya, sejauh mana sih proses yang Anda jalankan itu akan memenuhi spesifikasi gitu ya. Misalnya spesifikasinya itu pengennya nilainya A semua. Nah, apakah kemampuan Anda dari segala sudut ya, dari human resource-nya, dari kemudian waktu Anda, kemudian hal-hal lain itu mendukung ke arah sana. Jika tidak, ya jangan kecewa jika ternyata target nilai A semua itu tidak bisa tercapai. Pada prinsipnya semuanya itu ada ukurannya. Gitu ya. Yang sebetulnya bisa kita perbaiki dengan cara ya membuat rekaman, mempelajarinya ya seperti ini ya, menganalisis kemampuan proses kita dan selanjutnya melakukan perbaikan jika memang ingin meningkatkan kualitas atau target. Selain CP, ada juga variabel yang disebut dengan indeks CPK. Indeks kemampuan CP tidak mengukur kinerja proses yang terkait dengan nilai atau nominal target ya. Jadi tidak terlalu melihat atau mempertimbangkan target yang akan disasar. Nah, untuk menyempurnakannya ya, kemudian dikembangkan yang indeks yang kita sebut indeks CPK, di mana indeks CPK ini akan menghitung ya nilai mutlak dari min atau minus ya, BPA batas atas dikurangi dengan rataan dibagi dengan 3 sigma, atau X rataan dikurangi batas bawah dibagi dengan 3 sigma. Nah, kita lihat lebih mudahnya ya. Kita lihat saja bagaimana gambaran dari indeks CPK ini. Nah, kita lihat tadi kembali pada konsep 3 kasus yang bisa kita hadapi. Kasus pertama adalah jika batas toleransinya lebih besar daripada kemampuan proses ya, digambarkan di sini pada gambar paling atas ya. Nah, di dalam CPK ini diperhitungkan juga tentang posisi dari proses, rataannya ada di mana. Ini terpusat, yang sebelah kanan ini rataannya tidak terpusat atau tidak sama persis dengan target ya. Kita lihat di sini yang proses centered pertama dulu ya. Untuk yang nilai X-nya di sini ya, kita perhatikan di sini ya, ini terpusat. Kebetulan memang semuanya senternya ada, nilai ratanya ada di target. Hanya kita lihat untuk perhitungan AKP ada perbedaan di batas atas dan batas bawahnya ya. Kalau yang pertama batas atas batas bawahnya itu dalam rentang 8 sigma. Yang kedua adalah 6 sigma, sama persis dengan kemampuan proses, dan kondisi ketiga adalah lebih kecil ya. Batas atas batas bawahnya lebih kecil dari kemampuan prosesnya. Di sini diambil 4 sigma. Ya. Kondisi yang ideal sekali lagi kondisi yang pertama di mana longgar ya, batas toleransinya cukup longgar namun tidak terlalu lebih ya, tidak terlalu lebar gitu. Jadi sudah disebutkan ya bahwa CP yang ideal adalah 1,33, yaitu 8 sigma dibagi 6 sigma. Nah, itu untuk CP-nya.
Nah, untuk CPK itu seperti disebutkan, memperhatikan posisi rataan itu centering atau tidak, centered atau tidak ya. Nah, kalau di kasus ini, di gambar pertama ini, CPK-nya sudah dihitung ya. Itu adalah 1,33, dari mana menghitungnya? Nah, kalau tadi Q1 CP-nya ini sekian ya. Mana menghitungnya bahwa ini ya, 3 lah ini dari center pusat ke batas atas dibagi juga setengah dari 6 sigma ya. Jadi 3 maaf, maksudnya dari batas tengah itu ke batas atas, dari garis tengah ke batas atas itu adalah 4 sigma ya, 4 sigma yang kemudian dibagi dengan jarak antara tengah, nilai tengah dengan batas atas kemampuan proses ya. Jadi 4 dibagi 3 ya, 4 sigma dibagi 3 sigma, jatuhnya juga untuk CPK-nya adalah 1,33. Nah, selanjutnya pada kasus kedua ya, tetap nilainya masih di tengah ya, bahwa rataannya ada di center, prosesnya itu ada di target begitu ya. Namun bedanya di sini batas atas batas bawah toleransinya lebih sempit, yaitu 6. Kita hitung di sini ya, jarak dari tengah ke batas atas itu 3, batas atas toleransi maksudnya, dan jarak dari rataan ke batas atas dari kemampuan proses juga 3. Maka ya 3 dibagi 3 ya, itu adalah 1, dan atau 6 bagi 6 ya, sama aja ya. Untuk CPK itu adalah 1, tapi untuk CPK-nya dihitungnya dengan 3 dibagi 3 sama dengan 1 juga. Oke, mari kita lihat untuk proses ketiga. Proses ketiga perhitungannya tentunya adalah untuk CP-nya tadi sudah dihitung, 4 sigma dibagi dengan 6 sigma sama dengan 0,67 ya. Kebetulan di sini untuk sama ya, jadi total di sini batas atas batas bawah dari toleransi adalah 3, sedangkan dari nilai tengah ke batas atas batas bawah kemampuan proses adalah 2. Kalau dihitung juga masih 0,67 ya. Jadi pada kasus yang memusat seperti ini, di mana X-nya itu tidak bergeser kemana-mana karena sesuai dengan target, nilai CP itu sama dengan nilai CPK. Tapi perhatikan di gambar sebelah kanan, 3 sebagai pembanding ya, kita lihat di mana proses itu bergeser ya, tidak memusat ya. Jadi nilai rataan dari kemampuan proses kita tidak berada di tengah dari nilai batas atas batas bawah toleransi. Kita perhatikan ya, jadi di batas nilai tengahnya, nilai tengah dari kemampuan proses kita berjarak 3 simpangan deviasi dari batas atas. Oke ya, sementara tentunya ini ya, kalau untuk 8 sigma itu, kalau untuk toleransinya jarak antara nilai tengah ke batas atasnya adalah 4 sigma. Nah, kita lihat ya, 4 sigma tadi sudah dihitung, kalau CP-nya itu 1,33. Kenapa? Karena 4 dibagi 3, 1,33. Namun kalau untuk CPK, kita lihat di sini jaraknya nilai tengah ini ke pusat, nilai tengah ini ya, nilai tengah ini ke nilai tengah atau X rataan ke batas atas dari toleransi itu adalah 3. Sedangkan jarak antara nilai tengah ke batas kemampuan proses juga 3.
maka untuk CPK itu dibagi antara jarak tengah terhadap batas atas, di sini 3 ya, dibagi dengan jarak tengah ke batas atas kemampuan proses yang 3 juga. Jadi 3 dibagi 3 adalah 1 ya. Jadi nilai CPK-nya tidak sama dengan nilai CP. Nah, di mana CP adalah 1,33 tapi CPK-nya adalah 1. Hal ini menggambarkan adanya geseran sebanyak 1 langkah simpangan deviasi ke kanan ya, yang menyebabkan CPK-nya turun ya menjadi 1. Nah, yang berikutnya adalah pada kondisi kedua, di mana proses itu bergeser ke arah kanan, 1 simpangan deviasi juga ya, sehingga ada satu wilayah yang melebihi batas atas dari toleransinya. Ya, kita lihat di situ. Kalau untuk CP masih 1 ya. 1 kenapa? Karena batas atasnya batas toleransi itu sebanyak 6 sigma di sini pada kasus kedua ya, 6 sigma, sedangkan batas kemampuan proses juga 6 sigma. Jadi CP adalah 1. Tidak menggambarkan bahwa ada sebenarnya satu wilayah yang sudah keluar dari batas toleransi. Itulah kekurangan dari CP dan hanya bisa diatasi atau kita akhirnya perbaiki dengan perhitungan CPK. CPK itu menghitung sekali lagi ya wilayah yang wilayah dari batas atas jarak antara jarak antara rataan proses yang dihasilkan ke batas atas toleransi. Di sini adalah 2 sigma ya, 2 sigma Anda lihat di sini jaraknya ya. Sementara tentunya batas tengah ke batas kemampuan proses masih 3 juga ya. Oleh karena itu CPK-nya terhitung 2 ya, 2-nya dari sini dibagi 3 ya, dibagi 3-nya dari sini ya, maka nilainya adalah 0,67. Nah, jadi CP tidak bisa menunjukkan ada produk yang sudah terbuang, namun CPK bisa. Gitu ya, kenapa kok harus ada indeks CPK. Dan selanjutnya barangkali Anda bisa memahami dan menjelaskan sendiri ya untuk kasus yang ketiga, di mana kalau terjadi geseran sedikit ke arah kanan ya, untuk satu simpan deviasi ke arah kanan yang batas toleransinya sudah sempit gitu ya, hanya 4 sigma, ada geseran. Wah, ini makin banyak yang terbuang sebetulnya ya. Untuk nilai CP masih bisa digambarkan di sini adalah terhitung 0,67 karena pembagian antara 4 sigma dibagi 6 sigma adalah 0,67. Namun ternyata sebenarnya kondisinya lebih parah ya, karena di perhitungan CPK akan tampak ya sudah ada 2 wilayah simpangan deviasi yang keluar dari batas atas ya. Kenapa? Ini hasilnya dari mana? Hasilnya adalah dari 1 ya, 1 jarak antara rataan proses real kita terhadap batas toleransi dibagi dengan ya, ini 1 ya, dibagi dengan 3 ya, dibagi dengan jarak antara nilai tengah ke batas real dari proses untuk kemampuan proses. Jadi begitu ya penjelasan dari CP dan CPK. Perbedaannya ya tadi ya, kalau CP ini tidak menggambarkan adanya geseran, hanya menghitung perbandingan antara batas toleransi terhadap batas kemampuan proses. Tapi kalau CPK bisa menggambarkan apakah suatu proses itu bergeser atau tidak dari nilai targetnya. Ya. Mana yang lebih terpercaya? Semestinya CPK. Oke ya. Jadi kita simpulkan bahwa
Nilai CP itu tidak akan berubah dengan bergesernya atau menyimpangnya suatu proses. Sedangkan CP itu akan menunjukkan harga yang sama dengan CPK pada kasus-kasus yang memusat atau centered, yang artinya apa? Artinya nilai tengah dari hasil proses kita itu rataannya ya sama dengan target. Ya. Namun pada kenyataannya itu seringkali tidak demikian, ya, sehingga sebetulnya CP itu tidak reliable, ya, tidak menunjukkan kenyataan yang sebenarnya, dan CPK akan lebih jelas menunjukkan kondisi dari kemampuan proses kita. Nah, untuk CPK itu akan sama atau lebih kecil dari CP. Selalu ya, tidak pernah lebih besar. Jika CPK sama dengan 1, ini menunjukkan bahwa proses menghasilkan produk yang sesuai dengan spesifikasi. Masih sesuai ya. Kalau CPK kurang dari 1, menunjukkan proses yang dikerjakan itu menghasilkan produk yang tidak sesuai dengan spesifikasi. Jadi ada sebagian yang harus dibuang, ya, setidaknya sepertiganya terbuang. Kalau CP kurang dari 1, jadi sekali lagi ya, mengindikasikan bahwa proses tidak mampu menghasilkan suatu produk yang sesuai spesifikasi. Apalagi kalau CPK-nya 0. Nah, ini menunjukkan bahwa produk out semua ya, atau rata-rata produk sama dengan salah satu batas atas atau batas bawah. Rata-rata produk ada di salah satu itu, artinya apa? Setengahnya sendiri atau mungkin lebih itu harus dibuang. Kalau CPK lebih kecil dari 0, ini artinya menunjukkan rata produk itu sudah outlier semuanya. Maaf tadi saya koreksi, untuk CPK sama dengan 0 itu ya masih ada yang bisa diterima, tapi hampir ya 50% ya terbuang, karena ini menunjukkan produknya itu yang dihasilkan itu tepat berada di rata-ratanya itu tepat berada di batas ya. Istilah orang Islam tuh di sirotol mustaqim itu ya, suatu batas yang sangat berbahaya. Oke ya. Nah, apalagi kalau udah CPK-nya lebih kecil dari 1, maka sudah produk gagal artinya ya. Oke. Demikian akhirnya saya sampaikan terima kasih kepada Anda semua. Materi ini adalah materi terakhir dari saya yang merupakan rangkaian lanjutan dari pembahasan statistika mutu secara umum, khususnya tentang grafik kendali mutu. Mohon maaf atas segala kekurangan, dan saya berharap sedikit yang saya sampaikan dapat bermanfaat ya, setidaknya sebagai basic untuk kemudian Anda bisa kembangkan di tempat kerja masing-masing dan bisa diaplikasikan sesuai tujuan. Terima kasih, salam sehat sejahtera untuk semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.